Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera untuk kita semuanya. Sapaan rohani hari ini, saya akan membacanya dan mendasarinya di dalam Mazmur 23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jemaat, tujuan melalui bacaan Mazmur 23 ini akan membawa kita bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan kepada kehidupan kita sampai dengan hari ini. Tuhan Sang Gembala itu membawa kehidupan domba-dombanya menuju kepada kehidupan yang baik, sehingga domba dapat merasakan kebaikan Sang Gembala. Dan yang harus dimaknai adalah bagaimana kita, domba itu dapat merespon dan melakukan hidup itu seturut dengan kehendak Sang Gembala, yaitu Tuhan. Itulah gambaran yang kemudian pemazmur hendak sampaikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Sang Gembala aku, demikian tema sapaan rohani hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan Mazmur 23, Daud hendak memberikan kesaksian tentang Tuhan sebagai Gembala yang baik. Kesaksian Daud ini jelas tersirat dalam pernyataannya melalui Mazmur 23 bahwa Tuhan yang telah membaringkan ke rumput yang hijau, Tuhan yang telah membimbing di jalan yang benar, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang telah menyediakan. Sang Gembala, jemaat, sudah melakukan bagiannya, yaitu melakukan dengan sepenuh hati serta kesungguhan, sehingga apa yang dilakukannya itu dirasakan oleh domba-dombanya. Melalui sapaan rohani dan bacaan Mazmur 23 ini, ada pesan yang hendak disampaikan kepada kita, umat domba pilihannya dari Sang Gembala itu, Tuhan sendiri, bahwa tidak hanya sekedar membaringkan di padang rumput yang hijau. Dalam kelelahan kita ini, Ia memahami juga kekurangan serta kelemahan. Ia membimbing ke air yang tenang, sebab dalam dirinya kita mempercayakan kehidupan kita ini tanpa rasa khawatir. Ia menyegarkan jiwa, memberikan kekuatan dalam keterpurukan kita. Ia menuntun kepada jalan yang benar dalam setiap ajarannya. Ia kemudian menyediakan hidangan, menyediakan kehidupan yang nyata bagi orang-orang yang benar-benar datang kepadanya. Jemaat, tidak hanya itu saja. Ia juga memberikan kasih. Ia juga memberikan pengajaran dengan ajaran yang mengarah kepada jalan kebenaran. Dan Ia juga menyediakan kehidupan yang sempurna di tengah berbagai badai kehidupan. Ia juga memampukan, mengatasi, bahkan rela hidupnya dibagi dengan domba-domba kesayangannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ajakan
Bagi kita, para domba kawanannya, mari kita menjadi domba yang mau melakukan apa yang disampaikan oleh Sang Gembala dan menuruti apa yang dikatakan Sang Gembala itu. Mari jemaat, kita berjalan sesuai dengan jalan yang diarahkan Sang Gembala, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita makan dengan makanan yang diberikan kepada Sang Gembala. Marilah kita berpikir seperti apa yang dipikirkan Sang Gembala, yaitu Tuhan sendiri. Dan marilah kita bisa menjaga satu ikatan dengan domba kawanannya untuk kepada tujuan untuk kita saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling untuk senantiasa menjaga satu sama yang lain. Oleh karena itu, jadilah domba yang hidupnya berkenan sesuai dengan harapan dari Gembala, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bersama mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami kawanan domba yang setia terhadap Gembala. Jadikan kami kawanan domba yang peduli terhadap domba yang lain. Jadikan kami domba yang senantiasa menuruti perintah Gembala. Tetapi jangankan kami menjadi domba yang tidak tahu berterima kasih, hanya mementingkan diri sendiri, egois, dan saling menjatuhkan. Tuhan berkati kehidupan kami untuk senantiasa menjadi domba kepunyaan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ketika kami belum menjadi domba yang seperti Tuhan harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami berjanji menjadi domba yang menuruti semua perintah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.